Tapi sebelum kita memulai pelajaran, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuannya yang pertama, siswa dapat mendeskripsikan hubungan antar makhluk hidup yang berkaitan dengan makanan dalam bentuk rantai makanan. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi peran makhluk hidup pada rantai makanan. Dan yang ketiga, terakhir, siswa dapat mendeskripsikan hubungan makhluk hidup pada jaring-jaring makanan dalam ekosistem yang lebih besar. Jadi itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Saja pelajaran kali ini, Ibu akan menampilkan sebuah video pembelajaran kita hari ini. Perhatikan videonya baik-baik ya. Ya, hidup yang ada di dalam video dan hubungan makanannya. Nanti setelah kalian menyimak video tersebut, Ibu akan memberikan soal LKPD pada kalian. Baik anak-anak, tolong perhatikan videonya ya. Dengan kakak, hari ini kakak akan menjelaskan tentang rantai makanan. Topik pembelajaran kita kali ini adalah tentang pengertian rantai makanan. Adalah perjalanan makan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Komponen rantai makanan yang pertama adalah produsen. Produsen adalah makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Contohnya adalah rumput, yaitu makhluk hidup yang bergantung pada makhluk lain karena dia tidak bisa memproduksi makanannya sendiri. Konsumen dibagi menjadi konsumen primer atau konsumen tingkat 1, konsumen sekunder atau konsumen tingkat 2, dan konsumen tersier atau konsumen produsen. Umumnya, hewan pada tingkat ini adalah herbivora atau pemakan tumbuhan. Yang kedua adalah konsumen sekunder. Konsumen sekunder atau konsumen tingkat 2 adalah makhluk hidup yang memperoleh makanan dari konsumen tingkat 1. Umumnya, hewan pada tingkat ini adalah karnivora atau pemakan daging. Yang ketiga adalah konsumen tersier. Konsumen tersier atau konsumen tingkat 3 adalah makhluk hidup yang memperoleh makanan dari konsumen tingkat 2. Contoh konsumen adalah tikus dan ular. Komponen yang ketiga adalah pengurai atau decomposer. Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan kembali zat yang terdapat dalam tubuh hewan dan tumbuhan yang telah mati. Contohnya adalah jamur dan bakteri. Adapun contoh rantai makanan adalah sebagai berikut. Padi menggunakan energi cahaya dari matahari untuk berfotosintesis. Proses ini membuat tumbuhan bisa menghasilkan makanannya sendiri. Oleh karena itu, dalam sebuah ekosistem, tumbuhan disebut produsen. Tikus memakan tumbuhan untuk mendapatkan energi. Di sini, tikus berperan sebagai konsumen tingkat 1. Ular adalah hewan pemangsa atau predator. Ular memakan tikus untuk mendapatkan energi. Di sini, ular berperan sebagai konsumen tingkat 2. Elang adalah hewan pemangsa atau predator. Elang memakan ular untuk mendapatkan energi. Di sini, elang berperan sebagai konsumen tingkat 3. Elang mati lalu diuraikan oleh jamur dan bakteri sehingga menghasilkan nutrisi yang akan digunakan kembali oleh tumbuhan. Jamur dan bakteri berperan sebagai tumbuhan.
rantai makanan akan berhubungan antara yang satu dengan rantai makanan yang lain membentuk jaring-jaring makanan. Anak-anak, jadi itu video pembelajaran kita hari ini. Anak-anak, apa saja makhluk hidup yang kalian lihat dalam video? Oke. Menurut kalian, siapa yang dimakan dan siapa yang memakan dan siapa yang dimakan? Elang yang makan, yang dimakan padi. Padi dimakan oleh Tikus. tikus dimakan oleh Elang yang mempunyai ibu. Oke, betul. Oke, baik, seperti yang telah Ibu sampaikan dari awal tadi, setelah kalian menyimak video rantai makanan, Ibu akan memberikan soal LKPD pada kalian. Sekarang kalian duduk per kelompok ya. Kelompoknya sudah dibagikan waktu minggu kemarin? Sudah, duduk per kelompok. Melihat saja. Silakan diskusikan dengan kelompok masing-masing untuk menjawab soal yang ada di dalam LKPD. Ingat ya, berdiskusi, jangan ngobrol, apalagi bercanda. Baik, Bu. Ibu kasih waktu 10 menit untuk kalian menjawab soalnya. Ibu, ini ditulis. Iya, ini dipakai pulpen. Silakan kalian susun urutan rantai makanan berdasarkan gambar pada LKPD. Tentukan mana produsen, konsumen 1, konsumen 2. Tuliskan juga hasil diskusi kelompok kalian pada lembar jawaban. Jangan lupa beri nama, kelas, dan juga nama kelompok. Kelompoknya berapa? Ibu, nama saya Lili Tulis. Orang ini baru mau nulis. Kan bapakku TNI, emang kenapa? Rumput makanannya belalang berarti. Belalang dimakan oleh terus itu Ini apa? Rumput. Rumput dimakan oleh belalang. Ini ditulis. Oke anak-anak, waktunya sudah habis. Jadi setiap kelompok tolong persiapkan untuk mempresentasikan hasil kelompok kalian masing-masing. Iya, Ibu. Oke, dimulai dari kelompok 1 dulu ya. Iya, Bu. Untuk kelompok yang belum maju, tolong perhatikan teman kalian yang di depan. Di sini aku perwakilan dari kelompok 1. Aku akan menjelaskan tentang susunan rantai makanan berdasarkan data-data di atas ini. Di sini ada yang pertama ada rumput, yang kedua ada belalang, yang ketiga ada kata, yang keempat ada ular, yang kelima ada elang. Rumput adalah produsen, belalang adalah konsumen 1, kata adalah konsumen 2, ular adalah konsumen 3, dan elang adalah konsumen 4. Puncaknya sudah, terima kasih. Berikan tepuk tangan. Selanjutnya kelompok 2, perwakilan 1 orang.
berani tolong angkatkan tangan untuk menyimpulkan materi kita hari ini. Aku. Boleh Siti Tomia, silakan. Rantai makanan adalah hubungan makanan dan dimakan antara makhluk hidup. Semua makhluk hidup saling bertanggung jawab supaya tetap hidup. Betul. Betul. Jadi rantai makanan adalah hubungan makan dan dimakan antar makhluk hidup yang menunjukkan perpindahan energi dalam ekosistem. Ya. Baik anak-anak, untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Dikarenakan jamnya juga sudah habis. Ya, Bu. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang jaring-jaring makanan. Iya, Bu.